Baik, Bapak Ibu semuanya, marilah kita akan membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Fitrian Nurasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Banjik, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar di kegiatan komunitas kolaborasi, kegiatan bersama komunitas bergema kepala sekolah dengan topik yaitu menciptakan pembelajaran interaktif dengan Canva. Pada hari ini, Sabtu tanggal 20 September tahun 2025, pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BPGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abuair MPD. Yang terhormat Penasihat Komunitas Kolaborasi Bapak Daman Said SSI SPD. Yang terhormat narasumber pada siang hari ini yaitu Bapak Rudolf Abraham Lukoi ST. Yang terhormat penggerak komunitas kolaborasi diantaranya penggerak komunitas edukasi guru digital Kometruda dan tim penggerak komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan tim penggerak komunitas beraksi dan tim. Dan juga yang saya takzimi Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu-waktu berharganya untuk bersama-sama belajar bersama teman belajar kita pada siang hari ini. Dan yang masih sakit saya doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, susunan acara pada siang hari ini diantaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh nasihat komunitas kolaborasi yaitu Bapak Daman Said SSI. Yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat closing statement, yang keenam yang keempat penutup, yang kelima closing statement, yang keenam penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi. Kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI SPD dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abuair MPD. Yang saya hormati penggerak komunitas dan pengurus dan anggota baik dari komunitas belajar Komendudal, komunitas belajar beraksi, dan komunitas belajar SMA Larangan. Yang saya hormati narasumber hebat siang hari ini yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat kenal, sangat paham, sudah mengenal karena Pak Rudolf ini sering memberikan praktek baiknya, sering memberi ilmunya di komunitas belajar ini. Yang saya hormati juga di sini ada Bu Fitri Rosana selaku moderator yang membersamai kita semua Ibu dan sekaligus beliau sebagai penggerak komunitas dari Komendudal. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang di Zoom dan juga di live streaming YouTube. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kepada Rabbi karena pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah Bapak Ibu bisa meluangkan waktu istimewa Bapak Ibu untuk belajar bersama. Kalau yang 5 hari kerja, mungkin di hari Sabtu libur gitu. Nggak tahu sekolahnya Pak Rudolf ini. Kalau saya 6 hari kerja gitu. Karena terkadang walaupun 5 hari kerja, apa ya bagi saya itu pulang jam 4 gitu. Apakah pertanyaan besar bagi saya, apakah guru itu sampai jam 4 bertahan di sekolah gitu? Apakah hanya seperti itu? Jadi kalau saya lebih efektif menerapkan 6 hari kerja gitu.
Jadi kalau 6 hari kerja mungkin Bapak Ibu sekarang masih di sekolah gitu. Tapi kalau yang 5 hari kerja mungkin sekarang sudah istirahat bersama keluarga gitu. Mungkin ini pertanyaan besar bagi Bapak Ibu Hebat Nusantara. Biasanya komunitas kolaborasi ini Pak Rudo, Bu Fitri ini kan biasanya jam 7, jam 19.00 gitu ya, sampai jam 21 gitu. Kayak tadi malam gitu. Sekarang kok beda gitu. Saya juga bertanya-tanya ke Bu Fitri ya gitu. Oh, ternyata dari Pak Rudo Pak ya itu mungkin Pak Rudo nanti bisa menyampaikan gitu apa karena ada suatu gitu. Dan juga saya sarankan juga ke Pak Rudolf kan di jam 1 siang Pak Rudolf. Jadi ngantuk-ngantuknya peserta. Jadi biar penyampaian materi ini bisa diserap secara maksimal sama peserta. Jadi mungkin agak diselingi dengan speaking atau sapa-sapa istilah biar interaktif Pak Rudolf antara Pak Rudolf dengan peserta gitu. Jangan hanya paparan terus gitu. Takut nanti off cam ternyata tertidur pesertanya Pak Rudolf itu. Jadi materinya tidak tersampaikan gitu. Nah sekarang Bapak Ibu kita simak baik-baik Bapak Ibu karena materi ini sangat bagus Bapak Ibu yaitu menciptakan pembelajaran interaktif dengan Canva Bapak Ibu. Nah, pembelajaran interaktif ini di era-era sekarang ini memang dibutuhkan Bapak Ibu. Apalagi bagi yang dapat bantuan Pak Rudolf itu program dari Kemendikbudrismen, nah, itu kan diharapkan juga guru-guru juga bisa mengaplikasikan gitu. Terus juga di sana bisa untuk buka Canva itu bagus karena itu screen-nya itu bagus bisa dibagi dua gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi jika sekolah Bapak Ibu mendapatkan bantuan itu uh, apa itu FPI kalau gitu apa itu panel interaktif itu Pak Rudolf gitu yang 27 in itu kan program dari pemerintah gitu. Jadi enak jika Bapak Ibu nanti dengan mempunyai dasar dengan Canva ini bisa memberikan pembelajaran interaktif. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu apabila murid-murid kita interaktif, senang, semangat, siapa yang tidak bangga? Tapi sebaliknya, apabila kita misalkan berikan pembelajaran, terus muridnya ngantuk, lemas, tidak semangat, itu apakah terserap ilmu kita gitu apakah bisa diterima oleh murid-murid kita nah, maka dari itu sekarang ini yang dibutuhkan oleh murid-murid itu pembelajaran interaktif menyenangkan gitu sekarang memang generasi yang sekarang ini memang apa ya urusan teknologi itu senang-senangnya gitu apalagi di kafe sampai main apa gitu luar biasa jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Rudolf nanti bisa bermanfaat bagi semua Bapak Ibu harapannya juga bermanfaat berdampak juga menuju untuk pendidikan bermutu untuk semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudo, Bu Fitri Sana yang selalu tidak henti-hentinya memberikan ilmu-ilmunya, praktek baiknya. Mudah-mudahan ayo kita bersama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Itu sehat lebih utama, sehat lebih utama. Sehat itu mahal harganya Bapak Ibu. Kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga bisa berbuat yang lebih baik kita bisa berbuat yang terbaik bagi murid-murid kita dan juga bisa apa ya memberikan kontribusi kontribusi kepada negeri tercinta ini di pendidikan gitu Ibu. Mungkin itu dari saya Pak Rudolf. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Fitra juga yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan uh, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudolf, Bu Fitri dan juga kawan-kawan semua guru-guru hebat sudah dicatat dijadikan ladang ibadah buat Allah SWT dan juga kita bermanfaat untuk kemaslahatan kita bersama dan juga berdampak untuk menuju pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin itu dari saya juga mewakili komunitas belajar Kemendudal, komunitas belajar Apik Larangan dan komunitas belajar Braksi apabila ada salah ucap dan lain-lain dalam kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya saya pribadi apabila ada tutur kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar pada hari ini bisa dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman yang telah memberikan semangat kepada kita semua dan selaku penasehat komunitas beliau selalu terus menyemangati dan mensupport kegiatan kita. Kita juga bisa
berbagi praktik baik, Bapak Ibu semuanya juga bisa ya, berbagi praktik baik di komunitas kami karena seperti yang disampaikan Pak Daman bahwa komunitas, kita itu bukan komunitas hanya milik Pak Daman, milik Pak Rudolf, tetapi milik kita semua. Semua anggota yang ada di komunitas juga bisa saling berbagi praktik baik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktunya ya Pak. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya dan semoga sehat selalu buat Pak Daman sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, untuk berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudolf Abraham Lokai. Harf Beliau adalah CS50X Harvard University Kemdikbud Ristek. Beliau juga HCT Certified Trainer, Classpoint Certified Trainer, Quizzes Certified Trainer. Beliau juga sebagai Kepala Sekolah di SD Mimi Surabaya. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Rudolf Abraham Lukai ST dipersilakan untuk berbagi ilmunya. Yang Ya, Pak Rudolf, ya, sehat Pak selamat Rudolf. siang. Sehat, Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Ya, seperti yang disampaikan Pak Daman, bagaimana kita coba hari ini untuk siang hari, Bapak Ibu, untuk kita saling memotivasi untuk berbagi praktik baik untuk hari ini. Yang terhormat Bapak Daman Said selaku pembina eh, komunitas kolaborasi, yang terhormat Ibu Fitria Nur Hasanah selaku Ketua atau Penggerak Komunitas Komen Rudal, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir membersamai kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait Canva, Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang Canva cukup banyak ya, dan sering Bapak Ibu gunakan, kita semua sebagai pendidik menggunakan Canva di dalam apa namanya pembelajaran atau proses belajar mengajar kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, eh, tema hari ini mungkin saya sedikit memperkaya sedikit, artinya menambah wawasan bagi kita semua apa saja yang perlu kita ulik. Sebenarnya cukup banyak cakupan atau luasan materi terhadap Canva ini, Bapak Ibu. Tetapi saya ambil salah satunya saja terkait apa yang sudah kita miliki. Izin saya berbagi share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, apakah sudah nampak, Bu Fitri? Iya, sudah nampak. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita eh, mengikuti bagaimana menciptakan pembelajaran interaktif dengan Canva. Sepemahaman kita semua, Bapak Ibu, pembelajaran interaktif bisa dicapai bukan hanya satu platform. Kita memiliki banyak platform. Namun kali ini kita akan belajar kembali pemanfaatan Canva sebagai salah satu pembelajaran interaktif yang selama ini kita mungkin hanya memanfaatkannya hanya untuk misalkan pembuatan presentasi. Ya, presentasi akhirnya menjadi presentasi interaktif gitu ya. Kemudian pembelajaran jadi pembelajaran interaktif. Nah, itu semua bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan Canva, terutama Canva Edu tentu saja yang Bapak Ibu miliki dengan akun belajar.id. Nah, mengapa interaktif Bapak Ibu? Yang pertama, itu meningkatkan keterlibatan peserta didik, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita perhatikan sehari-hari, termasuk saya, kalau kita uh, berbagi pengetahuan terhadap pembelajaran terhadap siswa-siswi kita, kalau satu arah, mereka pasti jenuh. Mereka pasti mengantuk. Oleh karena itu, seringkali kita secara konvensional itu melibatkan mereka.
mungkin pembentukan kelompok yang pertama, pemberian project atau tugas yang sifatnya kolaborasi. Nah, itu yang membuat mereka bisa. Tapi bagaimana dengan yang sifatnya individu? Seringkali kita memanfaatkan hanya tugas-tugas mencatat di dalam buku-buku pembelajaran mereka. Nah, sekarang yang kedua yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, keterampilan abad 21 inilah yang menjadi momen buat Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di sini, sehingga apa yang kita miliki ini bisa mendongkrak meningkatkan kompetensi siswa dari materi yang sama, tema yang sama, tapi lebih lively, lebih hidup gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan retensi dalam pemahaman. Nah, kalau di konvensional, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini dengan tadi pembentukan belajar kelompok, praktek presentasi, maju di depan kelas, kemudian praktek yang lainnya. Nah, di dalam interaktif ini mereka juga bisa melakukan itu hanya di dalam satu genggaman, yaitu satu gadget gitu ya, atau dalam ruang kelas mereka masing-masing, Bapak Ibu guru telah menyiapkan dengan baik. Nah, itu bisa melibatkan kemampuan, melibatkan kompetensi siswa, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya, tentu saja dengan games, dengan materi yang kita siapkan, itu akan meningkatkan sesuatu yang menyenangkan buat siswa dengan gambar visual yang menarik. Dan tentu saja memberikan umpat balik langsung. Di dalam asesmen formatif, Bapak Ibu juga memberikan umpan balik ya di dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga mereka dan kita bisa mengetahui sejauh mana mereka telah menyerap pengetahuan atau hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan. Yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi dan sosialisasi. Nah, kenapa dengan Canva, Bapak Ibu? Dengan Canva ini salah satu platform yang bisa menghubungkan teknologi dengan pembelajaran abad 21. Ya, tentu saja ada platform lain ya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan dan seringkali kita kolaborasikan. Dan kedua, ini aksesnya mudah dan gratis untuk pendidikan. Artinya buat Bapak Ibu guru yang memiliki akun belajar.id maupun siswa yang memiliki akun belajar.id juga mereka menikmati Canva dan fitur-fitur Canva yang setara dengan profesional. Kemudian yang berikutnya adalah visual. Visualnya yang menarik dari Canva dan mudah dipahami. Ini membuat siswa lebih suka ya, sehingga mereka bisa mampu mendesain poster, mendesain komik, ya buku-buku dan lain sebagainya melalui platform ini. Kemudian fleksibilitas media interaktif. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu di dalam pemanfaatannya. Dan yang jelas bisa mendorong kreativitas belajar siswa yang ada di sini. Selanjutnya, ya. Kemudian kita belajar juga ke praktek ya, saya akan explore. Yang pertama explore-nya adalah Bapak Ibu nanti kita ambil bahan dari sini. Sebentar. Nah, bahannya dari sini Bapak Ibu yang semalam Bapak Ibu juga mengikuti webinar ya. Kita akan mengambil bahan dari sini rumah.pendidikan.go.id. Mengapa bahan ini membantu Bapak Ibu di dalam pembuatan materi pembelajaran interaktif ya yang ada di Canva. Nah, ini di sini ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang mitra, pemerintah, publik, dan orang tua. Misalkan ruang murid Bapak Ibu. Saya klik saja di sini. Kemudian di sini ada sumber belajar, buku bacaan digital, latihan soal, dan sebagainya ya, semalam juga. Saya ambil saja contohnya yang dari sumber buku teks pembelajaran. Nah, di sini ada teks kurikulum Merdeka, K13, dan non-teks ya. Di sini malah ada yang baru buku bermuatan STEM.
Kita lihat ya, bermuatan STEM. Ini ada macam-macam Bapak Ibu ya, tipe bukunya ya, BMT dan BTU. Ya ini istilahnya dari dinas ya, BMT dan BTU. Kemudian di sini ada buku-buku cerita ya, tentu saja yang memuat ini. Mari kita lihat sejenak dulu sebelum kita lihat di kanvanya. Misalkan ini kita baca online. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini cerita yang bisa kita ambil ya. Bapak Ibu bisa membuat juga di Canva, kemudian membuat seperti ini. Oke, ini salah satunya. Kita kembali dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat di sini buku PDF, kemudian jenjangnya misalkan SD, kelas 5 misalkan, saya ambil contoh IPAS ya. IPAS, kita ambil saja dari sini ya, ini Bapak Ibu IPAS. Nah, pas ini ya alam sosial ya. Ya, saya ambil yang sebelah kiri ya karena ini buku murid ya. Yang ini panduan guru. Saya klik saja. Saya ambil yang baca online. Nah, baca online ini Bapak Ibu bisa mengambil ini sebagai bahan untuk membuat tambahan materi pembelajaran ya. Misalkan di sini bab 3 harmoni dalam ekosistem ada berkenalan dengan ekosistem. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum membuat sesuatu yang sifatnya assessment, kita memberikan pembelajaran dulu ya. Nah, pembelajaran saya kembali ke Canva-nya. Oke. Nah, di sini apakah sudah terlihat Bu Fitri Canva-nya? Sudah, Pak Nah, Rudolf. Sudah Nah, terlihat. Bapak Ibu kalau masuk silakan menggunakan akun belajar.id, klik bagian Canva AI ini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan menemukan banyak hal di bagian bawah. Kalau ini create student activity, bagaimana Bapak Ibu ingin menciptakan pembelajaran atau aktivitas siswa tentang apa, kelas berapa, terus kemudian tujuannya apa. Nah, nanti kita buat ya. Ya, saya nah kalau ini Bapak Ibu membuat desain ya, desain apa yang ingin Bapak buat. Saya langsung ke code for me ya, ini ya, code for me. Di sini yang saya inginkan adalah memadukan tambahan pembelajaran harmoni dalam ekosistem. Di sini Bapak Ibu bisa membuatnya, buatkan ini ya Bapak Ibu ya. Eh, Pembelajaran tentang web pembelajaran ya. Web pembelajaran tentang harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya membuatkan gini saja. Keterangan singkat pembelajaran. Pembelajaran tentang harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5 SD. Mari kita lihat. Kita klik ya, submit atau enter. Nah, kita lihat di sini, codingnya sedang membuat, Bapak Ibu, membuat sesuatu yang menarik buat kita. Kita tunggu saja sejenak. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika kita menunggu ini, Bapak Ibu bisa menyiapkan materi lainnya. Kita masuk sini ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian saya back dulu. Bentar.
Walaupun saya enter, kembali ke SD, kemudian saya 12.5, ini IPAS ya tadi. Saya cari IPAS. Nah, ini lebih baik saya unduh aja. Saya unduh. Saya open. Oke, ini sudah di sini kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Ini ada pengertian, ada contoh ekosistem rantai makanan. Nah, untuk kuis akan saya pisahkan. Nah, makanya saya ingin hapus dulu saja. Hapus bagian kuis. Kita lihat. Nanti akan diupdate sendiri oleh uh, Canva-nya ini Bapak Ibu ya. Akan diupdate sendiri oleh Canva. Menghapus tombol ekosistem. Tombol kuis ini ya. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini sudah diberikan informasi pengertian ekosistem, Bapak Ibu, harmoni, komponen biotik dan abiotik. Bapak Ibu bisa menambahkan informasi lainnya jika menurut kita belum jelas. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini sudah dihapus ya. Tadinya ada kolom kuis ya. Ini sudah hapus. Bapak Ibu kalau menambahkan logo Hida juga bisa di sini ya, tapi itu nanti kita lakukan. Nah, saya mau menyampaikan di sini, ini bagian dari buku tadi ya, yang harmoni tadi. Di sini banyak ada gambar, Bapak Ibu, ada keterangan, ada gambar. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, tambahkan tujuan pembelajaran atau kata kunci ya, boleh di sini peta konsep. Nah, kemudian kita lihat kembali Canva-nya, pengertian, oke, terus kemudian contoh ekosistem, oke, ini ada rantai makanan, Bapak Ibu, cakep ya, visualnya sudah bagus. Nah, kita tambahkan di sini, Bapak Ibu ingin menambahkan, misalkan seperti ini adalah peta konsep. Buatkan halaman peta konsepnya. Oke, kita lihat. Kita akan lihat dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada rantai makanan sawah, ya. Kemudian produsen. Kita sambil menunggu, kita kembali ke sini. Ini peran manusia, keseimbangan ekosistem, interaksi antar komponen, komponen penyusun. Ini peta konsepnya. Kita lihat ya. Tambahkan yang terdiri dari, kita lihat peta konsepnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah ada. Peta konsep di sini dibuatkan komponen biotik, produsen, rantai makanan, dan ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan yang ada di sini, silakan dikopikan dari sini. Kemudian kita tambahkan lagi bagian dari sini. Kemudian kita tambahkan lagi bagian dari sini. Oke, ini kita jadikan satu di sini. Kemudian kita tambahkan yang terakhir seperti ini.
update. Nanti dia akan mengupdate sesuai dengan informasi. Artinya, Bapak Ibu tetap yang memandu poin-poin apa yang ingin dimasukkan, karena di sini dia mengambil dari database yang ada. Sambil menunggu, saya kembali ke sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada perkenalan dengan ekosistem dan lain sebagainya ya. Baik, nanti kita padukan dengan yang lainnya. Kita tunggu sejenak. Nah, ini kita ulang Bapak Ibu. Oke, sedang dibuatkan. Nah, ini kita di sini, kemudian eh, harmoni ekosistem. Kita tunggu. Nah, ini ada tulisannya sempurna. Peta konsep sudah diperbarui sekarang ya. Kita lihat halaman yang peta konsep Bapak Ibu. Seperti ini hasilnya. Penyusun komponen penyusun biotik abiotik, keseimbangan ekosistem siklus matahari, aliran energi, dan seterusnya. Jika menurut Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan, silakan disesuaikan dengan peta konsep yang ada di sini ya. Nah, silakan disesuaikan. Baik, ini yang cara pertama kita awali dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, intinya detailnya silakan dikopikan di bagian ini, baik itu konsep maupun tujuan utama. Setelah itu kita buat dulu use in a design, pilih yang website. Nah, ini kan sudah ada Bapak Ibu website. Nah, kita jangan buru-buru di publish ya. Kita eh, buat yang lain dulu, Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin membuat di halaman yang berikutnya. Halaman berikutnya, menurut informasi yang ada di sini, berkenalan dengan ekosistem misalkan ya. Nah, ini khusus halaman yang berkenalan dengan ekosistem. Silakan buatkan halaman tentang IPAS kelas 5 berkenalan dengan ekosistem. Ini ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu ingin menambahkan hal-hal lain yang terkait dengan ini. Tambahannya apa? Tambahannya adalah saya akan buka YouTube, ya kan? Saya akan buka YouTube. Nah, seperti ini. Kemudian dari YouTube yang ada, eh, saya akan mencari informasi tentang pembuatan ini ya. Berkenalan dengan ekosistem. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sub-sub bagian. Di sini kita cari salah satunya IPAS kelas 5. IPAS kelas 5. Ini cukup banyak ya Bapak Ibu, berkenalan dengan bumi, eh, ekosistem. Nah, ini ya. Ada ini latihan soal harmoni ya, ini baik. Ini misalkan saya ambil yang ini ya. Kita tulis sejenak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya seperti ini. Oke, saya ambil linknya di sini, Bapak Ibu. Saya masukkan di sini. Buatkan tombol tonton video. Jika diklik, akan muncul di tab yang baru, kemudian diputar. Misalkan seperti ini. Dari link
Kita akan coba. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu. Biasanya kalau di HP Bapak Ibu akan langsung terputar ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau laptop kadang terputar, kadang tidak. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa kopikan link yang tidak bisa tadi di tab yang baru yang kosong, maka dia akan terputar ya. Nah, seperti itu. Kita tunggu sejenak Bapak Ibu. Kita tunggu. Ada 330-an ya baris. Nah, sambil menunggu, ini yang pertama saya biarkan saja dulu. Nah, kita akan lihat di sini ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya ambil yang ruang publik Bapak Ibu, kita explore dulu. Nah, ruang publik ini ambil yang publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah, mana tadi ya? Pusat perbukuan ya, maksud saya pusat perbukuan. Nah, tadi ya sekali lagi Bapak Ibu mengambil bagian di ruang publik, terus diklik bagian pusat perbukuan, portal pendidikan ya, yang resmi untuk guru dan siswa. Bapak Ibu bisa tambahkan juga yang buku audio. Nah, buku audio di sini kita coba lihat semua dulu, explore ya Bapak Ibu. Nah, buku audio sebentar. Kita akan lihat buku audio yang mana yang bisa. Ini kembali yang sama tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Buku audio. Nah, buku audio. Nah, kalau kita ambil salah satu contoh yang di sini, misalkan IPAS-nya, akan muncul putar audio atau unduh PDF. Coba kita explore yang tadi. Nah, ini ya, lihat semua buku audio. Buku audio di sini, buku audio Bapak Ibu klik, kemudian SD, kemudian kelas 5, kembali ke IPAS. IPAS, Bapak Ibu buat yang di sini ya tadi ya. Nah, ini sedikit berbeda warnanya, mungkin karena ini yang lebih ada audionya ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya lanjut, kita kembali ke Canva sejenak. Ini sudah ada Bapak Ibu, perkenalan dengan ekosistem. Selamat datang dunia ekosistem, tonton video pembelajaran. Nah, nanti kalau kita klik, akan muncul di tab yang baru ya. Nah, ini tidak bisa diklik ya. Oke, kalau tidak bisa, Bapak Ibu tambahkan di dalamnya ya. Di sini tombol tonton video belum bisa diklik. Oke, sedang berproses lagi untuk membenahi ini Bapak Ibu. Saya kembali ke buku tadi ya, ke buku, kemudian, nah di sini ya putar audio Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu kan ini yang pertama itu masalah identitas buku, yang kedua prakata. Bagaimana saya ingin mendengarkan audio ini untuk yang bab yang sama, tema yang sama, misalkan bab 3 ini. Nah, ini beda Bapak Ibu. Kita cari yang sama tema kita karena jenis bukunya berbeda. Ini ya, ini harmoni dalam ekosistem. Nah, bagian mana yang ingin kita ambil ya, misalkan ya. Misalkan bagian ini, ekosistem yang harmonis gitu kan. Kita lihat dulu yang Canva. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini apakah sudah jelas? Nah, ini ya bisa ada gambar tangan, artinya nanti ini bisa diklik. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau di laptop begini,
atau desktop mungkin tidak muncul, hanya link. Tetapi kalau di Android biasanya langsung muncul ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu copy saja, kemudian buka tab yang baru, Bapak Ibu paste seperti ini. Muncul ya. Nah, oke, baik. Saya kembali dulu ke bagian yang ini Bapak Ibu. Bagian yang ini, kemudian saya klik bagian website. Nah, seperti ini, saya sudah ada dua. Yang pertama, harmoni dalam ekosistem yang website, informasi, ini yang video. Bagaimana selanjutnya? Saya ingin Bapak Ibu memanfaatkan audio juga. Ya, ini audio ya. Dari semua asumsi saya mengambil yang bagian nomor 6. Ya, kita dengarkan sejenak. Jika hewan bisa makan, maka Nah, ini ya Bapak Ibu silakan diambil, di-download. Kita tunggu sejenak. Nah, kita akan tunggu sejenak. Nah, di sini sudah ada. Baik, sekarang Bapak Ibu simpan di bagian ini ya. Saya menggunakan supabis.com. Nanti Bapak Ibu ya kalau sign up sama seperti sign up kita ke Gmail, kita masuk cari bagian storage seperti ini, namanya storage apa. Nah, kita upload yang tadi. Ya, kita coba lihat mana bagian upload files ini ya. Kita upload file namanya subbab ini. Karena dia memerlukan eh, link langsung ya, link langsung yang bisa diputar. Itu audio, bisa video, kemudian gambar ya, bisa bisa sampai di sini ya. Kita gunakan ini untuk belajar. Nah, jika sudah, Bapak Ibu kan klik ini nih. Nah, klik seperti ini. Kalau download kan tidak mungkin karena kita perlu URL-nya. Get URL sudah tercopy. Kemudian kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah punya dua website, sekarang kita sesuaikan informasinya tadi tentang ekosistem yang harmonis. Nah, kita cari ekosistem yang harmonis. Nah, oke ya, kurang lebihnya Bapak Ibu boleh mengambil bagian dari buku online ini, boleh tidak ya. Saya langsung masuk Canva. Buatkan web yang berisi ekosistem yang harmonis IPAS kelas 5. Seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk audio tambahkan dari link ini. Nah, kenapa Bapak Ibu kalau dia langsung dari yang tadi belum bisa kita unduh kemudian masukkan supabis ya. Kita masuk. Nah, apakah bisa tadi kalau kita tadi mencoba nah tidak ada ya, tidak ada linknya ya kan. Nah, oke, kita tunggu dia sedang berproses Bapak Ibu. Sedang berproses membuat lagi. Memang saya sengaja membuat beberapa web, artinya akan saya kaitkan di Canva ini seolah-olah menjadi sebuah website yang berisi teks, berisi video pembelajaran, kemudian audio ya, bukan video, audio, kemudian terakhir adalah kuis interaktifnya. Nah, itu akan menjadi satu package Bapak Ibu di mana anak-anak bisa interaktif ya. Kita tunggu. Sambil menunggu kita kembali lagi di sini ya Bapak Ibu. Jangan lupa ini Bapak Ibu bisa manfaatkan audio ini bukan hanya didengarkan secara online, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan, mengunduh untuk diputar, dikombinasikan dengan platform lainnya. Oke, ini satu, ini yang kedua. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu yang di Supabis itu seperti ini. Oke ya, sudah ada. Nah, sekarang
Sambil menunggu, saya mencontohkan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya website. Ini kita bisa kolaborasikan. Hasil dari Canva tadi, saya menggunakan sites Google. Tentu saja Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, kemudian menggunakan sites Google. Ini kebetulan saya mengampu pelajaran informatika kelas 5. Ini saya desain sedemikian rupa, ya, terserah sesuai selera Bapak Ibu. Kemudian saya klik berpikir komputasional misalkan. Sambil menunggu Canva ya Bapak Ibu, di sini nanti ada link websitenya, YouTube-nya, rangkuman materi. Bapak Ibu bisa nanti, nah ini yang saya buat dari Canva. Kemudian ini ada interaktifnya, sehingga siswa bisa melihat secara teori, nah, kemudian konsep dekomposisi, dan lain sebagainya ada di sini. Nah, ini pembelajarannya interaktif, apa namanya, menarik ya. Kemudian interaktifnya di mana? Interaktifnya ada di sini, ada game. Nah, gamenya di sini, mulai bermain, siswa lakukan seperti ini. Nanti mereka dari gadgetnya bisa. Artinya dari Canva ini Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan platform lainnya. Oke, kita tunggu, kita lihat. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Ini sudah ada. Sini ada keterangannya singkat ya, seperti ini. Menarik ya. Oke, kalau sudah kita tes dulu apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Bapak Ibu gunakan headphone, ya menarik ya, atau langsung di loudspeaker atau speaker gitu ya, speaker aktif. Kita tunggu, ini ada 12 menit karena Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ya, kelas seperti 5, ini ya. tahun 2021, Nah, bab 2. oke ya, sudah jadi. Kita langsung masukkan di sini website. Kita sudah memiliki 3 website Bapak Ibu. Yang pertama audio, kemudian video, ini yang di depan. Ya, ini saya urutkan begini. Satu lagi kuis. Kuis kita kembali judul utamanya yaitu harmoni dalam ekosistem ya. Buatkan game interaktif tentang apa tadi? Harmoni dalam ekosistem. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5. Kelas 5. Kemudian game berupa drag and drop down, apalagi pilihan ganda, apalagi ya, esai, jawaban singkat. Nah, baik seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa explore, ditambahkan misalkan itu ada 5 soal drag and drop, 5 drop down, dan lain sebagainya ya. Untuk kali ini saya bebaskan dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini tadi sudah kita jadikan satu. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Seperti ini. Dia akan berputar ya, akan menunggu. Oke, baik. Kita tunggu lagi sejenak. Seperti ini, Bapak Ibu, ada teks, ada audio, kemudian ada video ya. Menarik ya. Seperti halnya ketika Bapak Ibu ingin membuat buku interaktif ya, kalau itu dalam e-book gitu ya. Dengan cara ini juga bisa ya. Jadi ada banyak cara Bapak Ibu membuat buku yang sifatnya statis seperti ini menjadi interaktif. Oke. Seperti ini. Kita tunggu sejenak. Ini buku audionya. Kembali yang saya tadi ini Bapak Ibu ya, mengurutkan data.
Jika sudah, nanti dia akan melakukan game lainnya. Ada 8 level ya. Kita tunggu sejenak. Kita tunggu sejenak. Kemudian, nah, nanti hasilnya kurang lebih demikian Bapak Ibu. Di sini saya buat ya, yang di atasnya Bapak Ibu lihat ya, ala-ala website ya. Dengan Canva saja Bapak Ibu bisa mengurutkan satu satu bab pembelajaran Bapak Ibu dengan beberapa versi ya. Ini yang seperti ini bisa yang pertama di bagian home. Ini model pembelajaran, ini yang biasa saya manfaatkan di dalam kelas, model-model pembelajaran. Kemudian ada jadwal pelajaran, ada jurnal mengajar, ada input nilai. Oke, kita lihat dulu. Masih proses Bapak Ibu ya. Di sini terlihat ada fitur game mulai level 1 sampai level 5. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, selamat datang penjelajah ekosistem. Di sini eh, istilahnya dibuat berpetualangan ya. Mulai petualangan. Nah, rumput, ya, rantai makanan, produsen, rumput. Nah, kemudian konsumen primer, herbivora. Kemudian sekunder karnivora. Ini yang sederhana. Bapak Ibu bisa perjelas nanti sesuaikan dengan materi yang dari buku. Kita periksa jawaban. Nah, jika sudah benar, ada ke level 2 pilihan ganda. Menarik ya. Baik, ini saya use in design menjadi website. Nah, sekarang kita urutkan ya Bapak Ibu. Kita urutkan dulu tadi yang pertama ini websitenya saja. Kemudian yang berikutnya audio, kemudian ada video, dan ini kuis yang terakhir. Nah, satu lagi ya, video buatan kita sendiri. Bapak Ibu kembali ke home, misalkan, Canva AI, masuk ke create a video. Nah, di sini kita akan lihat, buatkan video tentang harmonis, sebentar, harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kita membuat video singkat ya, opening gitu ya. Nah, stylenya Bapak Ibu bisa ganti, stylenya mau yang seperti apa, cinematic gitu ya. Aspek rasionya ya seperti ini, durationnya 8 seconds ya, 8 detik. Framingnya bisa wide shot gitu ya, atau medium shot gitu ya. Saya buat medium shot aja. Lightningnya seperti apa, Bapak Ibu atur gitu ya, shot lightning gitu ya, boleh. Kita klik saja. Kita akan lihat hasil yang dibuat oleh Canva AI ini, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Nah, ini start survei tidak perlu. Oke, coba saya langsung ke bagian ini saja tanpa saya buat ini karena ada sorry about that, but I can create image and design for you at the moment ya. Belum di Jadi CC ya, Pak? iya karena akunnya 1 bulan cuma 1 atau 2 kali saja. Jadi saya coba ini saya hapus. Kalau tidak bisa akun lainnya baru bisa ya. Saya tidak hari ini menunjukkan seperti itu ya. Oke. Biasanya kalau habis Bu, ini cuman seperti masih trial ya akun edunya ini. Nah ini Bapak Ibu, belum bisa akun saya karena saya sudah pernah pakai membuat video. Nah karena video akun saya ini terbatas ya Bapak Ibu. Oke baik, nggak apa-apa. Nah sekarang kita kembali yang tadi, yang urutan pertama, yang ini. Oke, kemudian yang ini saya, Bapak Ibu klik ini ya, bagian ini nambahkan jangan yang ini, tapi yang ini website. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ini yang tadi urutan kedua, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu copy, kemudian masukkan di sini. Kita tunggu. Oke, tambahkan lagi website.
Ini yang pertama ya. Yang kedua ini, kemudian Bapak Ibu copy, kemudian masukkan di yang utama. Kita tunggu. Oke. Berikutnya website lagi. Ini sudah yang ketiga ya. Nah, petualangan harmoni yang games ini ya. Kita copy, kemudian kembali yang utama, masukkan di sini. Bapak Ibu bisa mencampur dengan yang lainnya, whiteboard, sosial media ya. Tapi kali ini saya tidak gabungkan yang lain supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kembali yang pertama dulu. Jika sudah ini tekan notes. Kita beri penamaan halamannya Bapak Ibu. Nah, ini saya beri nama home. Kemudian Bapak Ibu enter. Selesai. Kemudian slide ya, bagian yang kedua ini saya namakan audio ekosistem. Ekosistem. Saya enter. Yang ketiga ini kan video ya. Di video ekosistem itu enter. Nah, yang keempat ini yang quiz ya, game atau quiz ya. Quiz ekosistem enter. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Sekarang prosesnya adalah Bapak Ibu mau preview boleh, mau publish. Kita publish saja, langsung publish website. Kita tunggu sejenak. Nah, ini Bapak Ibu belakangnya ya. Belakangnya ini yang bisa, karena yang awal ini saya sudah terlanjur di awal, kali pertama saya kurang tahu, jadi saya buat seperti itu. Nah, ini eh, harmoni ekosistem. Ya, harmoni ekosistem gitu ya. Mau ditambah 5 SD juga boleh. Nah, supaya singkat, saya buat begini saja. Kemudian saya publish. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah jadi. Nah, websitenya ini sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, yang utama sudah jadi, ya kelihatan websitenya. Kemudian ini ada contoh ekosistemnya, ekosistem hutan, laut, sawah, jelajahi juga bisa. Nah, ini ya jelajahi. Kemudian rantai makanan dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Dia akan muncul. Nah, informasinya selain kita informasikan melalui Canva AI, Bapak Ibu bisa tambahkan menurut versi Bapak Ibu. Itu lebih baik karena dia akan mengerucut sesuai keinginan kita. Kalau ini kita bebaskan ya terkait dengan database-nya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu lihat bagian atas, ini sudah versi seperti Bapak Ibu membuat website. Tadi saya yang kedua kan audio nih. Nah, nanti akan muncul webnya audio. Kita akan lihat. Nah, di sini ya Bapak Ibu, apa ini tambahan keterangannya. Kalau kita ingin dengar audionya, silakan kita coba dulu. Ini volumenya bisa Bapak Ibu tambahkan. Kita dengarkan beberapa saat. Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 5, tahun 2021. Bab 2, Subbab C, Ekosistem yang Harmonis. Bagian 1. Halo adik-adik, sudah siap dengan pembahasan materi baru? Apakah kalian pernah Ya. memikir Sudah jalan dengan baik. Sekarang kita lihat video ekosistem Bapak Ibu. Di video seringkali kalau menggunakan desktop seperti ini ada kalanya tidak berjalan ya. Tapi tidak masalah. Bapak Ibu bisa secara manual. Nah, ini kopikan saja di tab yang baru. Dia akan muncul. Nah, ya. Oke, saya tutup. Ya, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pasti ada keterangan tambahan mengenai ekosistem tadi ya. Tidak masalah, siswa bisa mengikuti. Kemudian yang terakhir kuis. Nah,
Yang menjadi menarik adalah kalau Bapak Ibu lebih kreatif antara subbab 1, subbab 2, Bapak Ibu yang mengisikan. Ya, mengisikan sehingga Canva AI akan mengerjakan secara interaktif. Karena itu akan mengerucut, anggaplah itu rangkuman Bapak Ibu ya, entah itu berupa audio atau video atau kuis ya. Kalau kita lihat kuis ada 5 level. Level pertama dibuat drag and drop, level kedua pilihan ganda, level ketiga drop down, level keempat jawaban singkat, level kelima esai. Kita lihat petualangannya ya. Ya, tadi sudah kita lihat sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, periksa jawaban sudah benar. Ini ya Bapak, ini saya ngawur aja ya, saya acak saja Bapak Ibu acak. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kuis ini akan dimunculkan oleh apa namanya Canva AI. Nah, pembuat makanan melalui proses, misalkan memakan produsen dan ini misalkan namaku mati. Nah, untuk lebih detail Bapak Ibu yang pasti mengarahkannya ya untuk bagian-bagian ini. Nah, proses fotosintesis cahaya matahari untuk bertahan hidup. Kita lihat. Nah, kemudian ini ada jawaban singkat ya, level 4 jawaban singkat dan seterusnya. Saya isikan saja untuk menunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini esai minimal 100 kata, ya kan? Artinya dengan audio video tadi, kalau di kelas diizinkan menggunakan gadget, maka siswa mendengarkan atau menyimak dengan baik audio video. Pada kuis mereka bisa interaktif. Atau Bapak Ibu membuat AI-nya ini, Canva AI ini semua kuis nih. Kalau penjelasannya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint biasa misalkan ya, atau PowerPoint yang interaktif gitu ya, bisa. Jadi Bapak Ibu yang mengkustomisasi sehingga hasilnya interaktif. Dan di sini siswa terlibat. Intinya membuat siswa itu terlibat aktif, entah itu melalui kuis atau video. Nanti di video itu mungkin diberi pertanyaan. Ya, satu bentuk pertanyaan esai. Tuliskan menurutmu apa kesimpulanmu tentang video pembelajaran tadi. Itu bisa di kolom yang ya, ekosistem. Nah, ini video ini ya. Nah, nanti di bagian sini kita tambahkan pertanyaan di sini. Begitu juga dengan audio ya. Nah, kan ini perlu juga buat siswa. Jadi ini benar-benar interaktif seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau sudah jadi begini, saya mau mengkombinasikan dengan platform lainnya. Bapak Ibu copy saja, copy. Tapi sebelumnya saya open dulu ya. Yang saya open adalah yang bagian Google Sites ini ya. Saya akan masuk contoh ya. Contoh ini saya hapus. Ini Google Sites. Saya akan lihat sites Google. Nah, sites Google ini saya akan munculkan. Saya misalkan masukkan sini saja ya sebagai contoh. Nah, penampakan Google saya kan seperti ini, Bapak Ibu, dashboardnya. Nah, Bapak Ibu tambahkan di pages. Ini kan pagesnya ini. Nah, oh nggak ada ini. Nah, Bapak Ibu silakan tambahkan. Misalkan saya tambahkan di sini tadi harmoni ekosistem misalkan. Sistem. Nah, begini ya. Ekosistem. Nah, akan muncul di sini. Kalau saya kan saya tidak munculkan ya. Ini kalau di apa namanya dimunculkan maka dia akan muncul ya harmoni ekosistem. Kalau saya tidak mau munculkan makanya saya harus naik. Oke, ini muncul ya harmoni ekosistem berarti ada di sini. Ini saya hapus dulu. Misalkan ini saya gabung di website yang sudah ada. Misalkan website ini adalah website Bapak Ibu tentang IPAS gitu ya. Nah, kalau ini kan informatika. Silakan dimasukkan yang linknya Canva yang kita sudah buat Bapak Ibu ya. Sebentar ini.
Link Berarti kita Canva yang memasukkan link website yang tadi yang dari Canva ya, Pak? ya ini kita masukkan, Bapak Ibu copy saja, masukkan di sini. Bagaimana caranya? Klik insert, kita klik embed. Embed ini ada dua, by URL atau embed code. Nah, karena tadi saya ngambilnya dari link, maka saya paste link di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, ini kemudian, oh, bentar, saya hapus dulu. Ekosistemnya belum muncul, saya coba sekali lagi. Reviewnya tidak muncul, munculnya hanya home. Sebentar. Ini saya ambil yang ini ya, sebentar Bapak Ibu. Tanpa AI. Saya masuk input. Saya masuk ke sini. Oke. Saya misalkan mau mengambil bagian awal, version 1. Ya, maaf, version 2, version 3. Nah, ini saya ambil code, saya copy. Ini kalau saya ingin mengambil dari code-nya ya, bukan URL. Copy, kita akan lihat Bapak Ibu. Embed, kemudian embed code. Nah, muncul. Oh, muncul. Ya, Berarti harus sudah kodenya ya. pakai kodenya. Oke. Tapi beberapa waktu yang lalu pakai link bisa. Ini kita sesuaikan. Kita munculkan dulu, kita tarik-tarik Bapak Ibu, kita sesuaikan kulirnya supaya nanti ketika diakses dia akan muncul. Nah, ini ada lagi. Nah, oke, turunkan. Saya rasa cukup di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan judul, ya silakan tambahkan text box di sini ya. Nah, text box. Nah, sini harmoni dalam ekosistem. Ini kalau gaya teksnya ini kan lato nih. Bapak Ibu bisa ganti. Ya, ini banyak cukup lumayan ya. Misalkan komfortal, normal. Nah, kemudian Bapak Ibu ukurannya karena ini title 12. Kemudian bold ya, misalkan ya. Kemudian halamannya ini warna, stylenya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, jadi kalau sudah jangan lupa kita praktekkan Bapak Ibu wajib kalau Google Sites ya itu harus dipublish. Setiap ada perubahan Bapak Ibu wajib publish seperti ini kita tunggu ya, kemudian kita publish. Nah, sudah jadi ambil linknya. Link ini yang kita buka. Oh, apa ini? Nah, ini Bapak Ibu ya. Dia akan muncul di sini. Nah, sudah jadi. Ini ya, sudah jadi. Apa itu harmoni dalam ekosistem dan seterusnya dan seterusnya. Artinya eh, hasil Bapak Ibu yang ada di sini apa namanya mau menjadi web tersendiri bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu ketika membuat satu sub menjadi sub lainnya, Bapak Ibu maka menuliskannya di bagian ini dengan baik ya. Jadi ada version 3 terus ini antara subtema dengan tema lainnya uh, keterkaitannya seperti apa Bapak Ibu yang menentukan. Karena ketajamannya seperti itu. Nah, panduannya mungkin buku panduannya apa? Buku panduan yang Bapak Ibu miliki, misalnya seperti ini. Nah, itu kreativitas ya. Bapak Ibu bisa buat ini di langsung di Canva AI-nya atau Bapak Ibu ketik sendiri boleh ya. Kalau saya hanya menunjukkan kuisnya, kemudian menunjukkan video, audio, cara mengambil video, dan kita harus meletakkan di subpublish ini Bapak Ibu, kalau itu berupa gambar. Karena dia Canva AI tidak bisa langsung membuat gambar, tapi harus
membuat gambar sendiri dan tersimpan ada di sini. Ya, mungkin logo sekolah Bapak Ibu ya, logo sekolah seperti itu. Itu yang Bapak Ibu lihat yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu memberikan tambahan-tambahan ya, apa namanya, kelengkapan materi ya, seperti itu. Ya, saya rasa demikian Bu Fitri, untuk ini nanti bisa kita lanjut dengan diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Rudolf, luar biasa materinya untuk membuat interaktif pembelajaran menggunakan Canva, yaitu Canva Code. Menggunakan Canva Code ya Pak, pembuatan fitur Iya, interaktifnya pada iya kan siswa, Pak. Ya. yaitu tepatnya website yang akan kita bagikan kepada siswa ya, tentunya ya Pak Rudolf. Iya benar Sangat Bu. luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tetap di komunitas kolaborasi, yaitu komunitas edukasi guru digital Kominfo dan komunitas belajar SMA PKRI Larangan dan komunitas beraksi. Kali ini kita tepat di pukul 14:24 waktu Indonesia Barat di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, baik yang ada di Zoom sebanyak 36 peserta dan maupun juga di link live streaming YouTube. Silakan sampaikan pertanyaannya. Baik Pak Rudolf, saya akan bacakan pertanyaan. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu di suara Iya, saya. Apakah terganggu Pak Rudolf suaranya? soalnya double. Iya Pak Rudolf. Ya, Nah ini Pak Rudolf, sebelumnya tadi pada saat Pak Rudolf mempraktekkan ada yang bertanya dari Bapak Rian Prastiono. Apakah bisa di-download hasil dari desain? Seperti itu pertanyaannya Pak. download dari desain. Maksudnya gimana Bu? Mungkin maksudnya desain yang dari Canva Code itu kan nanti ada tulisan use a design gitu kalau udah masuk ke Canva-nya kan. Iya, Apakah itu mungkin mungkin pertanyaannya itu, atau Bapak Rian kalau misalkan pertanyaan ini kurang jelas di Pak Dodo bisa langsung open open audio untuk mempertanyakan secara langsung. Bagaimana Pak Rian? Apakah mau mempertanyakan secara langsung kepada Pak Rudolf? Belum ada respon ya. ini Pak Rudolf, belum Baik, ada saya respon. coba mengerti Ini maksudnya. sabar. Apakah itu bisa di-download hasil dari Ya, ya. desain? Coba saya share screen ulang bagian ini. Nah, download dari desain. Nah, download ya, Bapak Ibu, di sini pilihannya hanya dari website presentasi dokumen ini. Bapak Ibu ubah dulu kalau tampilan yang sudah visual seperti ini, ya. Setelah visual maka akan muncul seperti ini kan. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik bagian share. Nanti pilihannya ada di sini. Misalkan download ya, saya ambil contoh ya, case-nya yang sebentar, saya ambil contoh yang home-nya aja. Bagian home adalah yang oh, oh ini ya. Ya, baik. Ini share, kemudian saya download. Nah, tapi downloadnya Bapak Ibu bisa perhatikan, pilihannya akan sama. JPG, JPG, ya, PNG, PDF standar, SVG. Artinya, kalau Bapak Ibu download, nanti dia halaman ini gambar. Ya, jadi halaman 1 sampai 4 ini akan menjadi gambar. Jadi bukan website yang interaktif lagi. Ya, itu seperti itu ya Bapak Ibu pilihannya kalau Bapak Ibu download. Atau Bapak Ibu membuat itu assignment, penugasan. Kalau itu terkait penugasan, bisa assignment di Canva kalau Bapak Ibu punya kelas Canva, atau share via link, diklik via link. Itu kalau tugas ke siswa. Terus ada lagi, ini buat presentasi, Bapak Ibu mau masukkan di Classroom atau Teams juga bisa ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya ya. Bisa Bapak Ibu, tapi kalau di-download hasilnya kurang memuaskan karena akan berbentuk gambar. Begitu Bu Fitri, menurut saya. Masih ke mute Bu Fitri. Suaranya ke mute.
Suara Bu Fitri masih termute. Masih suaranya Bu Fitri termute. Diklik ini aja. Oke, Bapak Ibu menyambut untuk pertanyaan berikutnya. Apakah ini apa maksudnya Bu Fitri? Rian ya, Bapak Rian ya. Apakah caranya sama Dari kalau Pak Rian itu Pak ya, Rudolf. oh iya, menambahkan Ada yang tabel bertanya sheet. lagi. Untuk menambahkan tabel sheet atau Excel ke Superbase, apa seperti sama audio atau gambar? Oke, kita coba saja Bapak Ibu, apakah bisa menampilkan. Saya mencari contoh dulu tabel Excel yang ada di sini. Saya ambil contoh Excel saja. Ini tabelnya kosongan. Saya hanya memberi contoh apakah bisa. Kita lihat dulu di sini contoh tabel. Baik, ini saya share screen. Siap, Pak Rudolf. Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu isi presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom maupun di streaming YouTube. Ya. Ini adalah Supabis Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah sign up, sudah mendaftar, kemudian sudah terisi lah ya. Bagian storage ini ada album, all bucket ya, new bucketnya itu folder ya Bapak Ibu. Saya akan upload filenya. Tadi saya upload kosongan file untuk eh, apa namanya eh, link link Google Microsoft Excel contoh tabel saya upload saja. Kita akan lihat apakah bisa ditampilkan. Oke ya, ini contoh tabel Bapak Ibu. Ini saya ambil get URL, boleh ngambilnya begini, boleh diklik ya, sama saja. Yang penting get URL. Nah sekarang kita akan ke Canva AI lagi. Anggaplah di sini ya, buatkan kesimpulan dari apa namanya materi eh, harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5. Kemudian tampilkan tabel Excel dari link berikut. Nah, memang ini nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengkaitkan ya, apakah materi dengan tabel itu ada hubungannya gitu ya. Ini tidak ada hubungannya, cuma saya menampilkan apakah bisa. Tampilkan. Kita klik dulu. Kita lihat apakah bisa berproses. Ditunggu lagi ya Pak Rudolf. Iya. Apakah sudah nampak ya, Bu? Sudah nampak, Pak. Nah, ya, ini dia akan membuat codingnya. Kemudian di sini ada informasi, kesimpulan lengkap, ringkasan materi harmoni, poin-poin penting yang mudah dipahami. Terus ada tulisannya tabel data Excel, format rapi, ada fitur menariknya, desain colornya, animasi efek visual. Ya, kita tunggu dia berproses. Nah, sambil menunggu mungkin eh, Bapak Ibu bisa Pertanyaan. ya, atau resen juga untuk bertanya untuk kelanjutan lainnya. Ini Ini masih dari berproses. Ibu Melaniati, Pak Rudolf. Ya, bagaimana? Canva apakah free atau berbayar? Baik, karena saya gunakan adalah akun belajar.id, artinya free Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id ini bisa gunakan Canva ini dengan proses yang sudah saya sampaikan tadi. Ini sudah jadi. Bapak Ibu, ini sudah ada kesimpulan pembelajaran ya. Seperti ini, Sudah tabel lengkap. harga. Nah, tabel harga, oh, saya kurang instruksi. Nah, kurang instruksinya begini.
Kan tadi saya sampaikan ini ya, buatkan ini ya, kemudian kemudian tampilkan, buatkan tombol, kemudian buatkan tombol, tampilkan tabel dari link berikut. Tombol ini supaya nanti tampil dari link berikut dan muncul di tab yang baru. Harus kita buat tombol Bapak Ibu supaya ketika diklik dia akan muncul seperti audio tadi atau di ini kan tadi. Nah, apakah muncul di tab yang baru apa yang di lokasi yang sama? Bapak Ibu bisa explore ya. Kita tunggu sejenak, nanti akan diupdate sama Canva AI. Misalkan siswa itu udah interaktif ini Pak Rudolf. Hasil jawabannya bisa kita pantau atau tidak? Nah, baik, pertanyaan yang bagus. Kalau hasilnya kita pantau, maka kita harus buat Excel-nya. Contoh ya, sambil nunggu sebentar. Ini adalah contoh yang pernah saya buat daftar nilai. Daftar nilai, dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Excel-nya. Jadi, interaktifnya kalau dibuatkan hasil atau nilai, maka akan muncul seperti ini. Ya, di Excel. Itu nanti kita kaitkan, linkkan Canva AI-nya ini dengan Google Spreadsheet-nya. Google Spreadsheet-nya. Kalau kita ingin melihat nilainya ya, nilai yang seperti ini ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini Excel-nya akan ditampilkan. Misalkan membuat jurnal dan lain sebagainya. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dan ini ketika mereka membuat kuis ya, ada kuis seperti ini kemudian hasilnya dilinkkan juga bisa. Mana tadi? Seperti ini ya. Nah, tampilkan tabel Excel. Ini asumsinya, ya, asumsinya antara informasi materi dengan ini berkaitan, akan ditampilkan di Excel, gitu ya, maksudnya seperti itu. Ini nggak jalan dia. Kalau tidak jalan begini, tidak klik tampil, bisa diinformasikan. Misalkan tombol klik tampilkan Ini tabel. Bapak Rian Prastiono udah mencoba Pak Rudolf Iya, membuat gimana? akunnya. Oh ya, tampil tabel Excel tidak berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu explore bagian ini ya. Langsung disampaikan kalau tidak berjalan itu ya Pak Rudolf. Iya, disampaikan. Nah, Iya, nanti tapi bisa. biasanya memang subpabis kalau dengan Canva AI ini biasanya untuk lagu, audio ya, video dan teks-teks ya. Kalau di di Canva ya, tapi kalau yang di Google Sites maka nanti akan ditunjukkan caranya Google Sites ini memunculkan tabelnya. Tapi kan kita pembahasannya bukan di Google Sites, tapi pembahasannya di sini. Ini ya. Dia tidak berjalan, berarti ada sesuatu yang belum bisa. Kita akan lihat dulu. Nah, kita akan, nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi artinya belum, spinnernya belum berjalan ya. Menambahkan errornya, tombol buka filenya sebagai alternatif ini belum bisa. Nah, nanti kita buat lagi apakah tampilan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi sementara untuk latihan sampai versi yang sekarang ini belum bisa terbuka rapi. Mungkin Bapak Ibu harus mencoba lagi sehingga biar tabelnya terbuka. Begitu jawaban saya Pak Yanto untuk tabel ini mungkin bisa dieksplor. Sampai sekarang ini belum bisa untuk dibuka meskipun sudah
tersimpan di Supabase-nya. Gitu. Ya, saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih Pak Rudolf atas jawabannya ya. Semoga bisa terjawab ya Pak. Pak Rian Prastiono. Ini Pak Rian sudah mencoba membuat akun Pak. Oh ya, Akun apa tadi namanya Pak? Superbase ya? Supabase. Ini saya ketik. Supabase, Supabase. Supabase. Bapak Saya, Ibu bisa membuat ya, akun Supabase. Itu gratis ya Pak akun itu Pak? iya, gratis dan memang ya ada keterbatasan juga ya karena versi free ya Bapak Ibu. Jadi memang sama seperti yang lainnya. Kalau versi free maka akan ada keterbatasan. Ini saya sudah kirim di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu mau mengeksplor, menyimpan data, terutama yang bisa kita manfaatkan adalah gambar, logo-logo sekolah, gambar kegiatan, dan lain sebagainya bisa. Kemudian video, dan tentu saja yang gambar dan video dan audio ya. Itu yang paling sering digunakan. Jadi kepentingan Supabase itu mencari kode apa URL ya Pak? Ya, URL-nya. Karena di Canva itu tidak bisa menggunakan langsung ya, kecuali apa namanya, kode yang URL-nya langsung, misalkan MP3 belakangnya ya langsung MP3. Dia tidak mau ngambil yang tidak non-direct link atau non-direct URL. Nah, ini ada dua. Kalau untuk gambar saja, biasanya Bapak Ibu kalau dikaitkan Canva itu eh, masuk ke kolom ini. Nah, free image source. Ini yang Bapak Ibu sering dengar ya. Ini kalau gambar saja, mungkin gambar kegiatan siswa, logo sekolah, dan lain sebagainya, cukup menggunakan ini. Tapi kalau campuran Itu seperti yang bagaimana fungsinya Pak Rudolf? sama Free seperti image. Supabase, sama Oh, seperti sama. Supabase, tapi dia hanya untuk gambar. Gambar Tapi saat album. diklik belum belum muncul link ini belum biru Pak Rudolf. Yang apa itu? Mungkin Oh, setelah yes. diklik dulu. Bentar saya ambilkan dari web ya. Sebentar. Ini free image house. Saya tambahkan HTTPS-nya. Ya, seperti ini Bu Fitri. Oh, seperti itu ya Pak Rudolf. Ya. Saya bagikan dulu Jadi di Bapak Ibu bisa berpikir sekarang kalau hanya menampilkan web Canva interaktif itu hanya gambar-gambar, misalkan soal bergambar ya. Ada waktu memang Bapak Ibu harus luangkan. Misalkan kadang-kala kita membuat soal itu assessment itu kan pilihan gambar A itu ada gambar, ada teks, B juga kan, maka dibuatkan seperti itu. Biasanya kita tata di Excel-nya dulu atau di spreadsheet-nya dulu, tapi itu agak panjang ceritanya. Nah, jadi itu untuk freeimage.os. Tapi kalau Supabase, Bapak Ibu ingin menampilkan audio, video, dan teks. Jadi ketika Canva AI-nya memproduksi, membuat gambar, maka akan lebih mudah. Baik, Ya, terima kasih Pak Rudolf. Ada tambahan ilmu baru dari Pak Rudolf ini. Selalu ada tambahan ilmu baru saat Pak Rudolf berbagi di komunitas kolaborasi ini ya. Baik Pak Rudolf, kayaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oh, ini ada lagi yang bertanya Pak Rudolf. Sebelum saya tutup mungkin ya, ya, ini pertanyaan terakhir ya. ya. Pak Rian, apakah ada video rekaman itu? Oke, ada. Pertanyaan itu nanti dikirim di grup ya. Oke, ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, Bapak Rudolf, kembali kita akan berlanjut ya ke Ya, sesi berikutnya. Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tetap di komunitas kolaborasi, di antaranya komunitas edukasi guru digital Komet Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan komunitas beraksi. Kali ini tetap tepat di pukul 14:42 waktu Indonesia Barat. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya yaitu closing statement. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari narasumber hebat kita siang hari ini. Silakan Pak Rudolf. baik. Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan Canva AI ini untuk memproduksi pembelajaran yang menarik buat siswa. Bukan menarik hanya ada gambarnya, tetapi visualisasinya menarik ini. Kemudian interaktifnya
Yang memang hari ini tidak saya singgung adalah kita mengelingkan dengan spreadsheet ya. Misalkan ada nilainya yang masuk gitu ya. Mungkin dari kesempatan berikutnya bisa. Tetapi yang saya tampilkan adalah untuk pembuatan proses pembelajaran dari buku tadi yang saya contohkan dari ruang apa namanya pendidikan itu Bapak Ibu bisa hidupkan dengan cara gabungkan dengan audio, kemudian video, kemudian websitenya itu sendiri dan jadi satu kesatuan, maka Canva AI akan menjadi seperti website. Nah, kalau dulu kita hanya belajar sites Google, tapi ini dengan Canva AI saja. Artinya, Bapak Ibu bisa berkreativitas dengan Canva untuk memaksimalkan hasil proses pembelajaran dengan siswa. Ya, jadi jangan berkecil hati, kita terus-menerus berkreativitas dan Canva memberikan fasilitas buat kita untuk memproduksi yang terbaik buat anak didik kita masing-masing. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rudolf atas closing statement-nya yang sudah memberikan semangat ya kepada kita semua pemanfaatan Canva untuk membuat kelas lebih interaktif lagi selain menggunakan juga Google Sites dan juga tadi ada kita bisa gunakan juga Supabase dan juga Freemax Host. Baiklah Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan bergabung Bapak Ibu juga bisa masih mengikuti rekaman live streaming YouTube di channel SMA PGRI Larangan dan Bapak Ibu setelah menyimak kegiatan komunitas kolaborasi pada siang hari ini, Bapak Ibu juga bisa mengisi link presensi yang sudah dibagikan di chat Zoom. Nanti juga saya akan bagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti kegiatan pada siang hari ini bisa menyimaknya nanti melalui rekaman dan lalu mengisi presensi yang sudah disiapkan. Bapak Ibu saat pengisian Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan bergema ya dengan bergema dan kemudian saat pengisian presensi nanti ada pertanyaan pemanfaatan Canva atau platform pendidikan. Baiklah Bapak Ibu saya akan coba izin untuk menampilkan pengisian presensi karena presensi ini udah lain dari biasanya karena saat ini kita bergabung di BLPT bersama BLPT terekam jejaknya digital kita. Nah, gini cara pengisiannya saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik. Bagaimana apakah sudah tampak? Belum? Nah, Bapak Ibu saat mengisi link presensi, Bapak Ibu tinggal tuliskan nama dengan gelar karena ini nanti akan menjadi nama di saat penerbitan sertifikat. Sertifikat akan tampil paling lambat 2 kali 24 jam setelah hari ini. Nah, ini coba ya kita mengisi nama emailnya email belajar ID. Kemudian jenis instansinya klik satuan pendidikan. Klik berikutnya. Kemudian jenjangnya pilih sesuai jenjang Bapak Ibu. NPS-nya diketik NPSN-nya berapa. Nanti akan terekam Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan di sini oleh BLPT dan Pusdatin juga Kemendikdasmen. Kemudian provinsinya langsung dipilih provinsi sesuai Bapak Ibu tinggalnya di mana. Nah, penyelenggara kegiatan Bapak Ibu isi bergema karena di sini komunitas belajar SMA PGRI Larangan adalah komunitas bergema kepala sekolah. Nama narasumbernya ketikkan Bapak Rudolf. Jangan sampai salah mengetik ya Bapak Ibu. Nanti yang muncul malah narasumber bernama Fitria ya. Saya sebagai moderator di sini Bapak Ibu. Kemudian metode kegiatan webinar. Topiknya pilih yang pengenalan
dan pemanfaatan platform pendidikan mitra, Canva atau Quizzes. Itu yang Bapak Ibu pilih. Lalu pilih dari mana, mendapatkan kemudian apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus masukkan saran berikutnya. Mungkin adakan webinar tentang apa misalkan yang diinginkan ya. Model pembelajaran boleh. Gitu. Nah, seperti itu cara pengisian daftar hadirnya, tapi tidak langsung masuk. Sertifikatnya tidak langsung masuk ke email ya Bapak Ibu, paling lambat 2 kali 24 jam. Kami komunitas kolaborasi menunggu rekap dari BLPT yang nanti terkirim spreadsheet-nya dibagikan kepada kami selaku tim komunitas kolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, tetap di komunitas kolaborasi komunitas edukasi guru digital Komet Rudal dan komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan juga Beraksi. Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di sesi berikutnya yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menutup kegiatan pada siang hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap yang beragama bukan Islam. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kalimat kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya juga selaku penggerak komunitas kolaborasi mewakili komunitas kolaborasi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini mengalami banyak kekurangan dan juga kendala teknis yang tidak baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya juga akan membuka ruang bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik di komunitas kolaborasi kami. Silakan hubungi admin yang ada di grup WhatsApp yang tertera di RGTK komunitas, di fitur komunitas RGTK, yaitu Komet Rudal, komunitas belajar SMA PGRI Larangan, dan komunitas Beraksi. Baiklah, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rudolf Abraham Lukai ST yang telah memberikan materinya pada siang hari ini, memberikan materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya yang ada, yang ikut mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran interaktif Bapak Ibu di kelas. Dan saya mendoakan kepada narasumber hebat pada siang hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga amal ibadahnya dapat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Rudolf. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. sama-sama. Ya, terima Terima kasih Bapak Ibu kasih. semuanya. Nah, terima Baiklah, kasih saya Pak akhiri. Rudolf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Saya izin ya Zoom-nya ya. Silakan mengisi presensi bagi yang Selamat belum. bermalam minggu Bu Fitri ya, Bu Fitri, Ya, Pak terima Rudolf. kasih Bu. Terima kasih Bu Eti. Selamat bermalam minggu juga. Happy weekend ya. Izin saya end ya.